Piala Dunia 2026 akan memberikan warna yang berbeda dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Pasalnya, jumlah tim peserta membengkak menjadi 48 tim dan dibagi menjadi 12 grup. Format kompetisi kali ini menghadirkan dinamika baru sekaligus peluang kejutan dari tim-tim non-unggulan. Grup L menjadi salah satu grup yang cukup menarik untuk dibahas. Inggris dengan materi pemain dan pelatih saat ini cukup difavoritkan untuk menjadi juara. Bagi The Three Lions ada nuansa Piala Dunia 2018 pada drawing kali ini. Kala itu mereka mencetak 6 gol ke gawang Panama di babak 8 besar. Namun harapan mereka untuk mencapai final pertama sejak mengangkat trofi pada tahun 1966 pupus oleh Kroasia di babak semifinal. Kini, tim asuhan Thomas Tuchel itu akan kembali bertemu dengan dua negara tersebut. Seperti apa peta persaingan di grup L ini? Let's go, kita bahas. Bisa dibilang Panama menjadi tim underdog di grup L. Tidak ada nama-nama besar yang menghuni skuad asuhan Thomas Christiansen tersebut. Sebagian besar pemain-pemainnya berkompetisi di liga lokal, MLS dan Amerika Latin. Namun demikian, Panama tetap berpotensi memberikan kejutan di grup L. Apalagi mereka berstatus sebagai juara grup A pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Panama mengemas 12 poin dan menduduki peringkat pertama grup A di atas Suriname, Guatemala, dan El Salvador. Key player dari Panama adalah Adalberto Carrasquilla yang memiliki posisi gelandang. Pemenang pemain terbaik Gold Cup 2023 ini memberikan kreativitas dan kontrol di lini tengah. Dan berikut adalah prediksi formasi dan line up utama dari Panama. Peran Ghana di grup ini akan menarik. Meski mereka berada di peringkat ke-72 dunia, tetapi tim asuhan Otto Addo memiliki kemampuan lebih baik dari itu. Ghana akan tampil di Piala Dunia kedua mereka secara berturut-turut dan kemungkinan besar akan mampu menyulitkan Inggris dan Kroasia. Hal itu bukan tanpa alasan. Ghana memiliki materi pemain yang berkiprah di Liga Premier Inggris. Mereka akan mengandalkan ketajaman dari Jordan Ayew di lini serang. Pemain berusia 34 tahun tersebut merupakan pemain Leicester City. Nggak cuma itu saja, Ghana juga punya striker yang tengah bersinar bersama Coventry City yakni Brandon Thomas Asante. Pemain berusia 27 tahun ini telah mengemas 10 gol dari 23 penampilannya musim ini. Sedangkan di lini tengah ada nama Mohamed Kudus yang saat ini membela Tottenham Hotspur di Liga Inggris. Gelandang berusia 25 tahun itu dikenal memiliki kemampuan dribble yang baik, kecepatan dan juga akselerasi. Dengan kecepatannya, ia kerap bermain di posisi sayap kanan. Sedangkan di timnas Ghana, ia kerap memainkan peran sebagai gelandang serang. Sementara itu di sisi sayap akan diisi oleh pemain Manchester City yakni Antoine Semenyo. Di tangan Pep Guardiola, pemain 26 tahun itu tampil cukup tajam. Ia telah mengoleksi 4 gol dari 7 pertandingannya bersama Manchester City di Liga Inggris. Di babak kualifikasi, Ghana keluar sebagai juara grup I. Mereka mengemas 25 poin dari 8 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Di bawahnya ada Madagaskar, Mali, Komoro, Republik Afrika Tengah, serta Chad. Dengan skill individunya dan pengalamannya di Liga Inggris selama ini, kami menempatkan Semenyo sebagai key player atau pemain kunci dari Ghana. 4 gol dan 1 asisnya untuk Manchester City musim ini cukup membuktikan kapasitasnya. Dan berikut ini prediksi formasi dan susunan pemain dari timnas Ghana. Ghana kerap tampil dengan formasi 4-2-3-1. Di bawah mistar gawang akan dipercayakan pada Asare. 2 palang pintu di depannya ditempati oleh Salisu yang membela AS Monaco, serta Alexander Djiku yang membela Spartak Moskwa. Lalu ada Gideon Mensah dan Alidou Seydou di sisi fullback. Thomas Partey yang membela Villarreal, serta Kwasi Sibo yang membela Real Oviedo akan berduet di lini tengah sebagai penghubung lini serang dan belakang.
Kekuatan Ghana memang terletak di lini serang. Semenyo, Mohamed, Kudus, dan Fatau akan bahu-membahu membongkar pertahanan lawan. Sedangkan untuk target man akan ditempati oleh Jordan Ayew. Kroasia memang jadi salah satu tim besar di Eropa. Mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 lalu, di mana saat itu harus mengakui keunggulan Prancis dengan skor 4-2. Sedangkan pada Piala Dunia 2022, mereka kalah di semifinal dari Argentina dan berhasil menyabet juara ketiga mengalahkan Maroko. Namun, berbicara Kroasia saat ini tentu sangat berbeda kondisinya dengan 8 tahun lalu. Regenerasi menjadi hambatan bagi Kroasia untuk berbicara banyak di sepak bola dunia. Belum ada nama-nama baru yang bisa menggantikan nama-nama seperti Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Ivan Rakitic, hingga Luka Modric. Dari skuad 2018 lalu, praktis hanya menyisakan Perisic dan juga Luka Modric. Itu pun saat ini sudah termakan usia. Jadi meski memiliki rekor yang bagus dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir, namun rasanya pada Piala Dunia 2026 ini, Kroasia akan sulit bersaing. Andrej Kramaric kami pilih menjadi key player dari Kroasia pada Piala Dunia 2026 ini. Sebagai gelandang serang, ia tak hanya pandai menciptakan peluang, namun juga piawai mencetak gol. Baik di klub maupun di timnas, ia menciptakan statistik yang luar biasa. Bahkan di musim ini, ia sudah mencetak 10 gol untuk Hoffenheim di Bundesliga. Dan berikut prediksi line up dari timnas Kroasia. Di sektor penjaga gawang akan ditempati oleh Dominik Livakovic yang saat ini membela Dinamo Zagreb. Kemudian 4 back di depannya adalah Joško Gvardiol dari Manchester City, Duje Kaleta yang membela Real Sociedad, Josip Sutalo dari Ajax, dan Christian Djakic yang membela FC Augsburg. Di lini tengah, Luka Modric kemungkinan akan berduet dengan Petar Sučić, gelandang muda yang saat ini bergabung dengan Inter Milan. Kemudian di sisi sayap, Ivan Perisic selama ini masih jadi andalan Kroasia. Meski sudah berusia 37 tahun, namun Perisic masih punya akselerasi dan kemampuan mencetak gol yang baik. Kemudian Andrej Kramaric kerap dipercayakan menempati posisi gelandang serang. Di sisi sayap kanan biasa ditempati oleh Mario Pasalic yang saat ini membela Atalanta. Sedangkan untuk posisi striker, Franjo Ivanovic yang membela Benfica bisa diandalkan. Timnas Inggris saat ini boleh dibilang memiliki generasi emas yang tengah bersinar di klubnya masing-masing. Di lini serang misalnya, Harry Kane saat ini tengah memimpin top skor Bundesliga dengan 30 gol. Begitu juga dengan Marcus Rashford yang bersinar bersama Barcelona, serta Bukayo Saka yang jadi andalan Arsenal. Lini tengah timnas Inggris juga dihuni oleh pemain-pemain berlabel bintang. Sebut saja Jude Bellingham yang membela Real Madrid, Cole Palmer yang membela Chelsea, ataupun Declan Rice yang membela Arsenal. Hampir semua pemain timnas Inggris mengisi skuad utama di klubnya masing-masing. Menarik untuk melihat racikan Thomas Tuchel di Piala Dunia 2026 nanti. Pasalnya selama ini Tuchel kerap melakukan rotasi pada skuad utamanya. Hanya Harry Kane, Declan Rice, serta sang kiper Jordan Pickford yang tak tergantikan perannya. The Three Lions pun tampil superior di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup K. Dari 8 pertandingan, mereka menyapu bersih semua laga dan menjadi juara grup dengan 24 poin. Namun itu tentu belum cukup untuk membuktikan sejauh mana kapasitas timnas Inggris di tangan Tuchel. Mengingat lawan-lawan yang dihadapi sebelumnya tidak memiliki kekuatan seimbang seperti Albania, Serbia, dan juga Latvia. Harry Kane tentu menjadi pemain kunci bagi timnas Inggris. Kemampuannya mencetak gol tak tergantikan di lini serang timnas Inggris. Ia telah mencetak 78 gol dari 112 penampilannya bersama The Three Lions. Thomas Tuchel kemungkinan masih memakai formasi andalannya, yakni 4-2-3-1. Jordan Pickford bakal menempati penjaga gawang utama timnas Inggris. Kemudian untuk center back, Marc Guehi yang tampil reguler bersama Manchester City rasanya bakal jadi pilihan utama Thomas Tuchel. Sebagai duetnya, Tuchel bisa memilih antara John Stones ataupun Enzri Konsa yang membela Aston Villa.
Sisi fullback, nama Reece James kemungkinan akan menempati posisi utama di fullback kanan. Sedangkan di sisi kiri, Nico O'Reilly kemungkinan akan mengalahkan Lewis Kelly di perebutan posisi utama fullback kiri. Lalu Declan Rice hampir dipastikan akan jadi pilihan utama sebagai gelandang bertahan. Ia bisa diduetkan dengan gelandang box to box seperti Jude Bellingham. Kemudian di penyerang sayap, Bukayo Saka akan menempati sisi kanan. Sedangkan di sisi kiri, Marcus Rashford yang tampil cemerlang bersama Barcelona bisa jadi pilihan Tuchel. Sementara itu untuk gelandang serang, selama ini Tuchel justru mempercayakan pada Morgan Rogers, gelandang 23 tahun yang membela Aston Villa. Namun di posisi ini Tuchel juga punya pilihan lain yang gak kalah menarik, seperti Cole Palmer, Foden hingga Ebrezi Eze, atau bisa juga menempatkan Bellingham sebagai gelandang serang. Sedangkan untuk posisi penyerang utama sudah pasti milik Harry Kane. Timnas Inggris juga menjadi salah satu tim dengan kedalaman skuad yang hampir berimbang dengan pemain inti.